Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia. Dari judul tersebut ada beberapa poin yang akan kami bahas. Antara lain, poin yang pertama, nilai Pancasila dalam sejarah Indonesia. Poin yang kedua, zaman penjajahan. Poin yang ketiga, kebangkitan nasional. Poin yang keempat, proklamasi kemerdekaan dan PPKI. Poin yang kelima, masa setelah proklamasi kemerdekaan. Dan yang terakhir, poin yang keenam adalah sejarah Pancasila sebagai lambang negara. Di sini saya akan menjelaskan poin yang pertama, nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Poin yang pertama ada nilai-nilai Pancasila dalam sejarah Indonesia. Nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara. Proses terbentuknya negara Indonesia melalui proses sejarah yang cukup panjang, yaitu sejak zaman batu hingga munculnya kerajaan pada abad keempat. Pada zaman tersebut kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sebelum disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila telah tertanam dalam diri kepribadian setiap bangsa Indonesia sejak zaman dulu kala. Bangsa Indonesia merdeka, yaitu berupa nilai-nilai adat-adat istiadat yang tertanam dan terselenggara dalam praktek kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta tertanam dalam jiwa-jiwa setiap warga Indonesia. Sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut adalah dari bangsa Indonesia itu sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai-nilai tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang BPU PKI pertama, sidang Panitia 9, dan sidang BPU kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar normal. Tersebut dilakukan dalam sidang BPU PKI pertama, sidang Panitia 9, dan sidang BPU kedua, serta akhirnya disahkan secara yuridis sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh, terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Selain itu, setelah epistemologis sekaligus sebagai pertanggungjawaban ilmiah bahwa Pancasila sebagai dasar negara Indonesia juga sebagai pandangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa, serta sebagai perjanjian seluruh bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Zaman penjajahan. Masa penjajahan Portugis. Bangsa Portugis sebagai bangsa Eropa datang ke Indonesia dengan 3 tujuan, yakni emas atau gold, kemenangan glory, dan menyebarkan agama gospel. Mereka datang untuk mendapatkan rempah-rempah dan menyebarkan agama Katolik di Indonesia. Kedatangan bangsa Portugis bermula pada tahun 1511 saat pelaut Portugis sampai di Selat Malaka. Dalam waktu yang singkat, Portugis mampu menguasai pusat perdagangan di Selat Malaka. Namun karena dianggap sombong, bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babullah dari Maluku. Selanjutnya, masa penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda di Indonesia berlangsung selama 350 tahun atau 3,5 abad. Pada tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali mendarat di wilayah Banten.
di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman. Adapun tujuan Belanda datang ke Nusantara yaitu untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang murah. Namun kedatangan Belanda ini ditolak oleh penduduk Banten karena tindakannya yang sangat kejam. Kapal-kapal dagang bangsa Belanda mulai memperkuat diri dengan mendirikan VOC yaitu Kongsi Dagang yang didirikan oleh Belanda untuk monopoli perdagangan di pelabuhan-pelabuhan dan pusat perdagangan di Indonesia. Tahun 1619, Belanda berhasil menguasai Batavia yang kini menjadi Jakarta. Dalam beberapa tahun, Batavia berkembang cukup pesat karena menjadi pusat VOC. Untuk melawan penjajahan ini, rakyat Indonesia berusaha melakukan perlawanan-perlawanan untuk mengusir Belanda dari daerah masing-masing. Akibat Revolusi Prancis tahun 1789, kekuasaan VOC berubah dari pemerintah ke kolonial Belanda. Setahun kemudian, VOC bubar karena gelombang revolusi ini serta agresi Inggris ke Indonesia. Masa penjajahan kolonial juga merupakan masa di mana kita pertama kali menggunakan mata uang sebagai alat pembayaran untuk tenaga kerja. Masa penjajahan Inggris. Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles menguasai Indonesia. Raffles mulai menghapuskan sistem kerja paksa monopoli perdagangan dan perbudakan yang ada di masa kolonial Belanda. Raffles menerapkan aturan-aturan baru yaitu kebebasan menanam dan perdagangan serta praktik sewa tanah. Selama memerintah di Pulau Jawa, dia banyak membuat kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, keadilan, dan kesehatan rakyat. Salah satunya adalah membangun Kebun Raya Bogor. Kekuasaan Inggris di Indonesia berakhir ketika Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte kalah dalam perang di Eropa. Inggris lalu menyerahkan kembali kekuasaan pada Belanda sesuai dengan perjanjian di Konvensi London tahun 1816. Masa penjajahan Jepang. Masa penjajahan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942. Secara resmi Jepang telah menguasai Indonesia sejak 8 Maret. Ketika pemerintah militer Jepang bersikap baik terhadap bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Namun sayangnya hal itu berubah usai beberapa waktu menduduki Indonesia. Jepang terkenal sangat sadis dan brutal dibanding para koloni. Slogannya adalah 3A, yaitu Jepang memimpin Asia, Jepang pelindung Asia, dan Jepang cahaya Asia. Namun akhirnya tindakan-tindakan itu mulai berubah dan merugikan bangsa Indonesia. Jepang mulai memeras tenaga seluruh rakyat Indonesia untuk bekerja demi kepentingan negara itu. Romusa atau orang Indonesia yang dipekerjakan secara paksa oleh Jepang adalah pihak yang paling menderita. Jika rakyat menentang bekerja, maka mereka akan dihukum dan disiksa dengan kejam. Kekejaman Jepang ini menimbulkan pemberontakan dari beberapa daerah. Tahun 1944, keadaan Jepang yang memburuk setelah mengalami banyak kekalahan dari pasukan Amerika Serikat. Saat itu, pemerintah Jepang akhirnya menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Mereka pun membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dikenal dengan BPUPKI. Anggota BPUPKI ini terdiri dari bangsa Indonesia dan Jepang. Setelah 2 kali melakukan sidang, BPUPKI dibubarkan dan dibentuklah penggantinya yang bernama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakil Dr. Radas Muhammad Hatta. Bangkitan Nasional. Pada masa ini, Indonesia mulai bangkit karena semangat nasionalisme rakyat Indonesia sudah mulai terasa saat berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Walaupun organisasi ini pada awalnya didirikan oleh para pelajar dan mahasiswa Jawa dan Madura, tapi orang lain pun bisa masuk. Nama itu mempunyai arti cendekiawan,
watak atau kebudayaan yang mulia. Organisasi ini mulai mengilhami berdirinya banyak organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes, yang pada puncaknya mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober, yaitu berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Poin 4 yaitu proklamasi kemerdekaan dan PPKI. Satu itu tentang proklamasi kemerdekaan. Awalnya Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksana Maida di Jalan Oranye Nassau Boulevard atau sekarang Jalan Imam Bonjol nomor 1 buat mempersiapkan proklamasi pada tengah malam agar pemerintah Jepang tidak ikut campur tangan tentang proklamasi. Setelah mendapat kepastian, Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan dengan Ahmad Subarjo, Soekarni, Hairil Saleh, dan anggota-anggota PPKI lainnya. Buat merumuskan naskah proklamasi, akhirnya konsep Soekarno yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta, tepat hari Jumat, pukul 10.00 WIB, Bung Karno dan Bung Hatta membacakan proklamasi, yaitu proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain, dan diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta. Yaitu yang kedua itu pembentukan PPKI. Pembentukan PPKI itu awalnya karena BPUPKI telah dibubarkan oleh Jepang dan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI, dan Jepang menyebutnya Dokuritsu Junbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. Anggota PPKI ini berjumlah 21 orang, ditambah 6 orang tapi tanpa sepengetahuan Jepang. Anggota PPKI juga bukan hanya wakil-wakil dari Jawa saja, tetapi dari berbagai pulau. PPKI juga dipimpin oleh Soekarno dan wakilnya itu Muhammad Hatta dan penasehatnya Ahmad Subarjo. Badan ini diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945 di Dalat, Saigon oleh Jenderal Terauchi, Panglima Armada Jepang. Poin kelima itu masa setelah proklamasi kemerdekaan. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Selanjutnya pada akhir tahun 1959 Pancasila melewati masa kelamnya, di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal itu dilakukan dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan, mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik. Pada akhirnya sistem ini seakan-akan itu mengkhianati. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi core values, yang pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Terima kasih. Sejarah Pancasila sebagai lambang negara. Sejarah lambang Pancasila dimulai ketika pemerintah mencari pelukis yang dianggap bisa membuat gambar desain lambang negara pada tahun 1947. Lambang negara Indonesia yang disimbolkan melalui burung Garuda dengan perisai berkolom 5 di tubuhnya memiliki asal-usul bersejarah serta arti filosofi tersendiri. Dalam jurnal Proses Penetapan Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara Indonesia pada tahun 1949 sampai dengan 1951 mengucapkan pada rapat panitia perancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan sebelum kemerdekaan
13 Juli 1945, terdapat seorang bernama Parada Harahap yang menyuarakan dibuatnya lambang negara untuk Indonesia. Menurut Agus Sachari dalam Budaya Visual Indonesia 2007, saat Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila sudah ditetapkan, simbol sebagai lambang negara Indonesia belum ditetapkan. Melanjutkan proses ini, pada 16 November 1945 dibentuklah Panitia Indonesia Raya untuk mencari arti lambang-lambang selama peradaban Indonesia. Ada titik langkah pertama sudah ditetapkan oleh organisasi yang diketuai oleh Ki Hajar Dewantara, akan tetapi harus ditunda karena sebuah masalah. Asal-usul lambang Garuda Pancasila. Pada 1947 sayembara dibuka oleh pemerintah untuk mencari pelukis yang bisa memberikan desain lambang negara terbaik. Haris Purnomo dalam katalog pemeran di bawah sayap Garuda, Under the Wars of Garuda, mengucapkan, kebanyakan penulis kurang memahami sejarah Indonesia di lambang negara karena pemerintah tidak memberikan penjelasan mengenai kriterianya. Sayembara lambang negara kedua pun dilakukan pada 1950 setelah terbentuknya Panitia Rencana Negara tanggal 10 Januari 1950 yang diatur langsung oleh Koordinator Menteri Sultan Hamid. Terdapat 2 buah macam desain yang dipilih oleh pemerintah saat itu. Titik lukisan tersebut milik Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II. Namun lambang negara tidak diperoleh secepat itu. Simbol negara memerlukan pendapat-pendapat dari petinggi lain. Untuk mencapai kesempurnaannya, titik perbincangan ini melibatkan Sultan Hamid II, Muhammad Yamin, dan Soekarno. Sebenarnya karya Sultan Hamid II yang dipilih oleh Soekarno dan para anggota DPRD. Akan tetapi Muhammad Yamin tidak terpilih, ikut serta memberikan masukan pada lukisan Sultan Hamid II. Lalu Soekarno memberikan usul pencantuman semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada pita di kaki burung. Pada tanggal 8 Februari 1957 terbentuk terakhir lambang Garuda Pancasila akhirnya tercipta. Setelah itu, tanggal 20 Februari lukisan sudah ditempelkan di ruang sidang, tepat ketika rapat pertama DPR RIS berlangsung. Arti lambang Garuda Pancasila berdasarkan penjelasan yang ditulis Kementerian Luar Negeri, arti dari Garuda Pancasila dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, menyangkut jumlah bulu burung serta pita yang dicengkramnya, lalu perisai yang berkolom 5 di tubuh burung. Jumlah bulu dan pita yang dicengkram. Sayap berjumlah 17, menandakan tanggal kemerdekaan Indonesia. Ekor terdapat 8 helai yang menyatakan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Bawah perisai atau tubuh ada 19, menggambarkan angka pertama dan kedua tahun kemerdekaan. Leher sebanyak 45 menandakan angka akhir dari tahun kemerdekaan Indonesia. Pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dalam perisai, bintang melambangkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai menggambar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin, yaitu menyimbolkan persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng, yaitu bermakna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Padi dan kapas, yaitu mendeskripsikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada 8 Februari 1950, bentuk terakhir lambang Garuda Pancasila akhirnya tercipta.